When you feel me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your only. If you go to war, then I'm going with you. Halo Sobat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Tilaksono dari SRC Lia Minimarket. Lama sekali nggak upload video karena ya sibuk. Jadi terakhir aku bikin video itu sebelum Lebaran. Terus karena kalau yang ngikutin video kami, kami kan rencananya membangun toko baru ya, toko baru itu akan dibangun setelah Lebaran. Nah, akhirnya toko baru itu sudah dibangun, masih dalam proses pembangunan. Terus ya, saya mau cerita-cerita aja pengalaman selama bangun. Nah, yang pertama sih sebenarnya mau cerita, kenapa sih Mas kok bikin toko baru lagi? Apa yang kemarin nggak cukup? Tuh. Itu aja kan udah gede sebenarnya. Tapi gini ya, mungkin saya mau cerita yang pertama adalah keadaan toko kami yang lama itu sudah penuh. Jadi toko kami yang lama itu kalau boleh saya informasikan itu lebarnya adalah 6 kali 6 luasnya ya, 6 kali 6 meter. Kondisi sekarang itu 6 kali 6 meter plus ada gudang 3 kali 3 meter. Nah, itu kondisinya sudah sangat penuh sekali. Penuh sekali itu dalam artian barangnya itu sudah over capacity. Over capacity-nya karena banyak varian, terus banyak item barang. Satu item barang itu banyak varian, misalkan susu Denko gitu aja. Denko itu kan ada 1 plus, 3 plus, 5 plus dan segala macam. Nah, 1 plus saja itu ada beberapa rasa, plus 1 plus saja itu ada berbagai macam varian ukuran, yang 150 gram lah, yang 500 gram lah, yang 1 kilo lah. Nah, itu dari setiap item barang yang banyak itu akhirnya kita displaynya juga nggak bisa maksimal. Nggak bisa maksimal karena ya akhirnya numpuk-numpuk barangnya, numpuk-numpuk. Pelanggan akhirnya juga susah untuk bisa mengakses. Pasti banyak pertanyaan, Mas ini yang ini punya nggak? Item barang ini punya enggak? Nah, itu masih harus menjelaskan. Beda cerita kalau semua bisa dipajang semua, terus kita pelanggan tinggal ngambil barang yang mereka cari dengan mudah. Itu terjadi juga di popok bayi kayak gitu kan. Popok bayi kan besar-besar ya. Kemasannya itu benih produknya itu besar-besar. Jadi kita nggak bisa display. Akhirnya kita displaynya di gudang. Jadi setiap ada orang nanya itu kita ngambilin ke gudang. Nah, dari situ, satu lagi alasannya, karena barangnya semakin banyak, terus tempatnya itu jadi semakin sempit. Tempat untuk orang nyari jalannya itu, jalan di dalam toko itu semakin sempit. Akhirnya orang sering nyenggol barang, jatuh. Mereka juga nggak nyaman. Antri di depan kasir itu berjejer sama pintu masuk. Jadi akhirnya kan nggak nyaman ya, orang antri terus ada orang mau masuk, tabrakan jadinya. Nah, dari situ kita putuskan untuk pengen memperlebar toko. Akhirnya ya kita membeli tanah di sebelah rumah, terus kita bangun untuk toko. Kemarin juga sudah saya tunjukkan beberapa video proses desainnya seperti apa. Nah, di video kali ini kami akan menunjukkan proses sebelum dan sesudahnya. Tapi ya belum sesudah sih, sekarang masih jalan 50%. Kami start di Mei. Sekarang sudah jalan hampir
2 bulan lebih lah, 2 bulan lebih jalannya. Progresnya seperti itu. Nah, suka dukanya adalah ya untungnya kami itu menyisihkan uang khusus untuk membangun. Jadi tidak mempengaruhi keuangan toko. Jadi sebisa mungkin tidak mempengaruhi keuangan toko. Jadi ya duit buat bangun ya buat bangun gitu loh. Jangan sampai perputaran uang di toko itu jadi terganggu gara-gara kita bangun. Terus ya itu akhirnya kesibukannya terfokuskan di bangun sama kegiatan sehari-hari. Nah, alhamdulillahnya lagi pandemi sudah sangat mereda. Akhirnya ada kesibukan juga event dan segala macam sudah mulai ada. Jadi kan kalau saya kerjanya di foto studio dan segala macam itu semakin banyak event, akhirnya ya pekerjaan akan semakin banyak. Jadi channel YouTube-nya ketinggalan, tapi ya saya coba untuk update lagi lah. Di video ini juga akan saya tampilkan proses bongkarnya, terus bangunnya sudah sejauh mana. Terus nanti kalau sudah selesai pasti akan saya videokan lagi biar bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang ingin merenovasi tokonya atau ingin membangun toko. Jadi toko saya sebelumnya itu ukurannya 6x6 dan toko yang akan dibangun ini ukurannya adalah 9,5 kali 15 meter. Jadi secara luas akan kurang lebih 3 kali lipat luas dari toko sebelumnya. Terus, Mas kenapa kok bikin segede itu? Karena ya pengennya bisa untuk ya puluhan tahun ke depan. Jadi biar nggak bangun-bangun lagi. Itu pun untuk pondasi dan segala macam kami siapkan untuk di lantai 2 juga. Tapi sementara kami masih jalan di satu lantai saja. Nanti kalau ada rezeki lagi atau butuh luasan lagi tinggal dinaikkan. Rencana ke depannya seperti apa? Ya, eh, kita masih explore lagi sih. Explore lagi dalam artian nanti mau dibikin apa? Apakah hanya jualan itu atau nanti ada kafenya atau ada jualan makanan atau ada apalah usaha lain yang digabungkan ke toko karena itu luas sekali. Hampir 3 kali lipat tempat kami sebelumnya. Terus kemarin permintaan dari istri saya juga beliau ingin mendisplay kosmetik, kosmetik atau apa ya self care lah istilahnya. Kayak sekarang kan lagi naik sekali ya produk-produk kecantikan dan segala macam itu. Sebelumnya kami tidak bisa display karena ya rawan hilang kalau kalau rawan dicuri lah kalau barang yang kecil-kecil seperti itu. Kami ingin displaynya di nanti disediakan area khusus untuk barang-barang tersebut. Jadi kan kalau karakter toko kami memang pelanggan itu ke toko kami biasanya nyari barang-barang untuk perawatan kecantikan atau perawatan badan lah istilahnya buat perempuan maupun laki-laki. Nah itu kami ingin memfasilitasi hal tersebut dengan satu tempat khusus khusus untuk barang-barang seperti itu. Terus rencananya ada ya tempat spot untuk kafe atau tempat minum jadi orang bisa nongkrong di tempat kami. Terus kemarin juga bangunnya itu kami mundurkan sehingga kami punya lahan parkir karena di toko sebelumnya itu tidak punya lahan parkir. Biar punya tempat parkir terus eh, ya itu bisa bisa kita bisa bereksperimen eksperimen lagi lah. Jadi dulu itu kami sangat keterbatasan tempat karena misalkan kita ingin adain event promo gitu aja, event promo terus kita bingung raknya mau ditaruh di mana gitu. Kita harus memindahkan barang dulu baru kita bisa bikin promo. Jadi hal-hal semacam itu menghambat kreativitas kami untuk berinovasi di toko ya. Dan harapannya dengan toko yang lebih luas, lebih bagus nanti kami bisa bereksperimen lebih banyak. Ini nanti akan juga saya tampilkan progres tokonya seperti apa. Nanti saya minta bantuan teman-teman juga, mohon doanya agar eh,
proses pembangunan ini berjalan lancar, biar bisa segera pindah ke toko yang baru. Rencananya ya kalau nggak akhir September ya sekitaran Oktober lah kami akan buka toko baru ini. Tuh, itu aja saya bikin video ini, semoga menginspirasi teman-teman, juga membantu teman-teman yang punya rencana untuk renovasi maupun membangun toko. Banyak sekali eh, pertanyaan di kolom komentar itu, Mas saya pengen bangun toko, apakah bisa langsung join? Nah itu sebenarnya bangun tokonya dulu aja, setelah itu kan mau dibawa kemananya kan kita enak kalau sudah ada tempatnya. Jadi ya bangun aja dulu, diisi dulu barangnya, jalan dulu aja. Kalau sudah jalan kita sambil pengajuan permohonan untuk ya kerjasama dengan SRC atau bagaimana nanti bisa dipikirkan lagi. Yang penting bangun dulu aja dulu, barangnya sudah ada baru kita ngomong lagi gitu ya. Itu aja video dari saya, semoga bermanfaat, semoga kedepannya saya bisa update terus. Terima kasih, salam.